Perintah Kaisar Naga. Bab 181 sampai dengan 190. Audiobook Novel Silat. Episode 19. Kakak, aku benar-benar tidak berbohong padamu, Tuan Chen. Tetapi manajer Zheng tidak menyelesaikan kata-katanya, dan didorong oleh pria itu, hari ini, jika dia tidak berlutut, tidak ada gunanya bahkan jika saya datang ke sini, saya tidak akan memberi muka kepada siapapun. Setelah pria itu selesai berbicara, dengan satu pandangan, dia akan membiarkan bawahannya melakukannya. Melihat ini, manajer Zheng buru-buru mengedipkan mata kepada penjual dan memintanya untuk mengambil Billy dan yang lainnya dengan cepat. Semakin sedikit orang yang Anda lihat, semakin baik. Jika ini tersebar atau direkam sama seperti reputasi Villa Bukit Indah mereka telah anjlok. Melihat ini, penjual buru-buru memanggil Billy dan yang lainnya untuk pergi. Billy sedikit enggan. Dia ingin melihat Dave dipukuli dengan matanya sendiri. Sayang sekali pemandangan yang begitu indah tidak diizinkan untuk ditonton. Billy berkata dengan kecewa. Tidak, biarkan orang ini Dave berpura-pura sepanjang hari. Kali ini, dia akan sial. Ivana juga mencibir. Hanya Mona yang sedikit mengernyit, dan hatinya sedikit khawatir. Jika itu benar-benar membujuk kehidupan orang, itu akan merepotkan. Mona, bukankah kamu masih mengkhawatirkan Dave? Bukankah kamu selalu membencinya? Melihat Mona seperti ini, Ivana bertanya. Benci adalah kebencian, tetapi Anda tidak bisa hanya melihatnya kehilangan nyawanya. Mona tampak sedih, atau panggil polisi. Panggil polisi, tidakkah kamu melihat betapa kejamnya pria itu? Jika kamu tahu kami memanggil polisi, mungkin seluruh keluarga akan dibunuh olehnya. Billy mengancam Mona. Benar saja, setelah mengatakan ini, Mona sangat ketakutan sehingga dia tidak berani melaporkan masalah ini ke polisi. Pria itu? Jika kamu tahu kami memanggil polisi, mungkin seluruh keluarga akan dibunuh olehnya. Pada saat ini, di pintu masuk Villa Bukit Indah, semua bawahan telah mengepung Dave, dan mereka hanyalah sekelompok gangster. Hanya butuh 10 detik bagi Dave untuk menyelesaikannya. Melihat keterampilan Dave dengan sangat baik, wajah pria itu berubah sedikit ketakutan, dan wanita itu menjadi semakin panik. Apakah kamu ingin aku berlutut dan meminta maaf? Dave memandang saudara laki-laki itu dan bertanya dengan senyum dingin. Otot-otot di sudut mata saudara itu terus berkedut, dan akhirnya dia menggertakkan giginya dan berkata, Nak, apakah kamu pandai berkelahi? Saya katakan, saya telah menuliskan nomor plat Anda, dan saya dapat mengetahui apa yang Anda namanya adalah, di mana Anda tinggal. Di mana, jika Anda bisa bertarung, saya tidak percaya keluarga Anda bisa bertarung. Saudara Dom mengancam Dave dengan keluarganya, tetapi dia tidak tahu bahwa ini telah menyentuh skala terbalik Dave. Apakah kamu mengancamku? Mata Dave meledak dengan aura pembunuh, dan aura pembunuh yang menakutkan langsung menyelimuti saudara itu. Saudara Dom tidak bisa menahan gemetar, hanya untuk merasakan angin dingin menusuk lehernya. Nak, kamu tidak harus menatapku seperti ini, tidakkah kamu berani membunuhku di depan semua orang? Saudara Dom juga menggertakkan giginya, wajahnya penuh ketegasan, jika kamu tidak membunuhku hari ini, aku akan membunuh seluruh keluargamu ketika aku mendapat kesempatan. Orang ini sebenarnya mulai bermain bajingan dengan Dave, dengan ekspresi seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Kamu mencari kematian. Aura pembunuh Dave semakin kuat, dan ketika manajer Zheng melihat ini, dia buru-buru berhenti di depan Dave. Tuan Chen, lupakan saja, ini bukan masalah besar. Manajer Zheng, saya tidak ingin pembunuhan di depan komunitas saya, dan dia tidak mampu menyinggung salah satu dari dua orang ini, dan saya tidak ingin ada orang yang mengalami kecelakaan. Dave tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Yansen. 10 menit ke pintu masuk komunitas Villa Bukit Indah. Setelah hanya mengucapkan satu kalimat, Dave menutup telepon. Ketika saudara Dong melihat bahwa Dave dapat mengguncang orang, sudut mulutnya tiba-tiba terangkat, saya benar-benar tidak dapat melihat, Anda masih dapat mengguncang orang. Saya ingin melihat siapa yang Anda panggil. Saudara Dong berkata, dan juga membuat panggilan telepon, jelas memanggil seseorang. Segera, beberapa van datang dengan cepat,
diikuti oleh lebih banyak orang, semuanya dengan tongkat. Ketika saudara itu melihat bahwa orang yang dia panggil telah tiba, dia segera berkata dengan bangga. "Nak, di mana orang yang kamu panggil? Tidakkah dia berani datang?" "Tunggu di sini," kata Dev ringan. Saya melihat tidak jauh dari sana, sebuah mobil melaju menuju sisi ini dengan kecepatan tinggi, dan kecepatannya sangat cepat. Melihat hanya ada satu mobil yang datang, lelaki tua itu tertawa dan berkata, "Apakah kamu bercanda? Panggil saja sebuah mobil, berapa banyak orang yang bisa menampungnya? Bahkan jika kamu bisa bertarung, aku bisa terus berjalan. Jika kamu memanggil seseorang di sini, bahkan jika kamu lelah, kamu akan kelelahan sampai mati. Aku harap setelah melihat orang ini, kamu masih tetap tersenyum seperti sekarang." Dev mencibir. Segera, mobil datang ke depan, dan kemudian seorang pria kekar membuka pintu dan berjalan turun. Ketika dia melihat orang itu dengan jelas, senyum di wajah saudara itu langsung mengeras di wajahnya. Semua orang juga menghirup udara dingin. Jansen yang datang, dan dia adalah satu-satunya. Setelah berjalan cepat ke Dev, Jansen dengan hormat berteriak, "Tuan Chen." Melihat bahwa Jansen begitu sopan kepada Dev, kakak tertua tercengang di tempat, gemetar seluruh. "Singkirkan dia." Dev memandang saudara laki-laki itu dan berkata. Jansen mengangguk dan berbalik menghadap saudaranya yang menggigil. Mata Jansen menyapu, dan semua orang yang dipanggil oleh kakak tertua menjadi pucat karena ketakutan, dan buru-buru membuang senjata di tangan mereka. "Kamu masih belum keluar? Apakah kamu tinggal untuk mencari kematian?" Jansen berteriak keras, menakuti semua orang yang dipanggil dong. Sungguh lelucon, kaisar bawah tanah Hong Cheng yang bermartabat, beraninya bajingan kecil ini berani memprovokasi mereka. "Harimau. Tuan Harimau." Saudara itu gemetar dan berteriak pada Jansen. Jansen melangkah maju dan menampar wajah saudara itu. Saudara Dong tidak berani bergerak sama sekali, sementara istrinya menyerah sedikit, dan segera berteriak pada Jansen. "Siapa kamu? Mengapa memukul orang?" Wanita itu meraung pada Jansen, tetapi dia sangat ketakutan sehingga dia hampir pingsan. Plak. Saudara Dong menampar wajah istrinya, "Pelacur bau, siapa yang menyuruhmu bicara? Apakah kamu punya bagian untuk berbicara di sini?" Saudara Dong sudah mengutuk istrinya sampai mati saat ini. Jika dia tidak memprovokasi Dev dan memanggilnya, bagaimana dia bisa mengganggu Jansen? Dan melihat sikap hormat Jansen terhadap Dev, jelas bahwa identitas Dev tidak biasa. Tapi dia tidak bisa mengetahuinya, bagaimana mungkin orang dengan status seperti itu mengendarai Civic yang rusak. Wanita itu dipukuli oleh suaminya dengan hidung biru dan wajah bengkak, dan seluruh orang akan cacat. Tetapi saudara Dong tahu di dalam hatinya bahwa jika dia tidak bertindak kejam, saya khawatir mereka berdua akan kehilangan nyawa mereka. "Tuan Harimau," wanita berpikiran bodoh, "saya harap Tuan Harimau tidak marah." Saudara Dong dengan putus asa mengikuti Jansen untuk meminta maaf. Tapi Jansen tidak menghargainya sama sekali, dia menarik kerah saudara Dong dan meninju perut bagian bawahnya, dan saudara Dong jatuh berlutut kesakitan. Dev perlahan berjalan di depan teman itu dan menatap teman itu. "Bukankah kamu baru saja memintaku untuk berlutut dan meminta maaf? Mengapa kamu yang berlutut sekarang?" Dev bertanya dengan sedikit main-main. Saudara itu tidak berani melihat ke atas, dan bersujud dengan putus asa. "Saya mohon Tuan Chen untuk mengangkat tangan Anda, saya bukan manusia, saya buta." Saudara Doni mati-matian memohon belas kasihan. "Aku tidak ingin membunuhmu, tapi sayangnya kamu mengancam keluargaku." Setelah Dev selesai berbicara, dia tidak memperhatikan kakak tertua, tetapi masuk ke mobil dan langsung menabrak Maserati dan pergi masuk ke dalam komunitas. Dengan kata-kata Dev, Jansen tahu apa yang harus dilakukan, dan tidak peduli bagaimana saudara itu memohon belas kasihan, dia masih dibawa ke dalam mobil oleh Jansen, dan yang menunggunya hanyalah kematian. Dan wanita itu tercengang ketika dia melihat suaminya dibawa pergi dan Maserati yang dipukul tanpa bisa dikenali.
Setelah beberapa saat, manajer Zeng mengikuti banyak penjaga keamanan untuk bereaksi, dan manajer Zeng berkata kepada penjaga keamanan, ketika kalian melihat Tuan Chen di masa depan, mereka akan menghormati Tuan Chen. Siapapun yang berani tidak sopan kepada Tuan Chen akan segera saya pecat. Pada saat ini, Dev sedang mengemudi ke atas gunung. Dia baru saja berjalan sebentar, tetapi dia bertemu Billy dan yang lainnya lagi. Beberapa orang sudah melihat rumah itu dan dibawa pergi oleh pramuniaga. Melihat Dev masuk dengan Civic yang penyok di depannya, semua orang tercengang. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana Dev masuk. Dev ini pasti bergegas masuk sementara tidak ada yang memperhatikan. Diperkirakan dia takut dipukuli. Ivana melihat bagian depan Dev yang hancur dan berkata, "Orang ini sangat berani, dia bahkan berani memasuki Villa Bukit Indah." Billy mencibir. Mendengar percakapan antara keduanya, pramuniaga itu sepertinya memikirkan sesuatu, jadi dia bergegas dan menghentikan Dev. Jika Dev benar-benar mendobrak dan menghentikannya sekarang, perusahaan pasti akan menghadiahinya saat itu. Ide wanita penjual itu sangat naif. Karena dia bukan milik properti, dia tidak tahu tentang kediaman Dev di Villa Bukit Indah. "Kamu sangat berani, kamu berani mengemudi." Setelah wanita penjual menghentikan Dev, dia bertanya dengan keras. Dev sedikit terkejut, "Saya mengemudi langsung, dan tidak ingin ada gangguan, Anda semua temui saja manajer." "Dev, berhentilah mengoceh. Lihat apa yang terjadi dengan mobilmu. Kamu pasti takut dipukuli dan dibawa masuk. Kurasa seseorang mengejarmu di belakang?" Ivana juga berjalan dengan mencibir. "Dev, hanya pemilik di sini yang bisa masuk ke komunitas. Kami membeli rumah, tetapi kami dibawa masuk. Anda tidak membeli rumah, dan Anda bukan pemiliknya, jadi Anda langsung masuk. Bukankah ini pembobolan?" Billy bertanya dengan sudut mulutnya terangkat. "Siapa yang memberitahumu bahwa aku bukan pemiliknya lagi?" Dev berkata dengan ringan. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Dev. Wanita penjual itu buru-buru bertanya, "Anda membeli rumah di sini? Mengapa saya tidak tahu apa-apa?" Wanita penjual memandang Dev dan merasa bahwa Dev tidak terlihat seperti seseorang yang bisa membeli rumah di sini, dan semua orang yang membeli rumah di sini kaya atau mahal. Banyak gadis penjual saling mengenal dan bahkan memiliki informasi kontak. "Dev, bisakah kamu berhenti menyombongkan diri? Apakah kamu tahu berapa harga rumah di sini? Katakan saja bungalow-bungalow ini di kaki gunung, bahkan jika itu adalah unit terkecil, kamu tidak mampu membelinya sepanjang hidupmu. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu adalah pemilik di sini." Billy berkata dengan ekspresi jijik, "Saya telah menjadi manajer selama bertahun-tahun, dan setelah menambahkan komisi bonus, saya dapat membeli rumah termurah di sini, dan saya hanya perlu membayar uang muka. Anda adalah pria yang baru saja bekerja, dari mana Anda bisa membeli rumah? Saya pikir Anda bahkan tidak mampu membeli rumah di pinggiran kota, dan Anda hanya cocok untuk tinggal di komunitas tua dan bobrok." Wajah Billy penuh dengan penghinaan, dia tidak percaya Dev akan membeli rumah di sini. Tidak hanya Billy yang tidak percaya, Ivana dan Mona juga tidak percaya. Jika Dev memiliki kemampuan untuk membeli rumah di sini, bagaimana Mona bisa mencarikan pekerjaan untuknya? "Pak, karena Anda mengatakan bahwa Anda adalah pemilik di sini, maka Anda menunjukkan bahwa rumah itu milik Anda. Anda tidak perlu berpikir untuk menipu saya, karena saya tahu siapa pemilik rumah di sini." Wanita penjual itu bertanya pada Dev. "Ya, kamu memiliki kemampuan untuk menunjukkannya, yang mana milikmu? Bagaimana kalau kita pergi ke rumahmu dan duduk?" Ivana bertanya dengan setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum. Dev menunjuk ke puncak gunung, "Villa di puncak gunung adalah milikku." "Villa di puncak gunung?" Billy tertegun sejenak, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. "Dev, kamu benar-benar membuatku geli. Tahukah kamu berapa nilai sebuah villa di puncak gunung? Bahkan jika kamu menjual keluargamu, kamu tidak bisa membelinya." "Ah, kesombonganmu agak besar, itu tidak realistis." "Dev, bisakah kamu hidup sedikit lebih realistis? Hari ini, kamu mencoba masuk ke Villa Bukit Indah.
Saya khawatir ini akan menjadi pertama kalinya dalam hidup Anda bahwa Anda akan memasuki komunitas ini, dan saya khawatir itu akan terjadi. Jadilah yang terakhir kalinya. Anda berani mengatakan bahwa villa di puncak bukit itu milik Anda. Saya rasa Anda bahkan belum pernah ke puncak gunung, bukan? Ivana juga tertawa. Mona menatap Dev dengan tatapan kosong. Di matanya, Dev hanyalah bajingan yang tidak bisa bangun dari mimpi, dan dia tidak bisa menempel di dinding. Tuan ini, apakah Anda tahu nilai villa di puncak gunung? Anda berani bermulut besar di sini? Wanita penjual juga tertawa. Mengapa kamu mengatakan bahwa aku bermulut besar? Dev bertanya dengan dingin. Aku menjual villa itu. Pemilik villa itu adalah keluarga Su, tapi sepertinya kamu bermarga Chen. Bagaimana menurutmu itu bisa menjadi milikmu? Wanita penjual memandang Dev dengan sinis, seolah menunggu penjelasan Dev. Tidak bisakah itu diberikan kepadaku oleh orang lain? Dev berkata sambil tersenyum. Berikan padamu? Wanita penjual menutup mulutnya dan tersenyum, ya, Anda dapat mengatakan bahwa seluruh villa Bukit Indah diberikan kepada Anda oleh orang lain. Itu tidak ilegal, tetapi Anda masuk ke villa Bukit Indah tanpa izin. Sesuai dengan aturan komunitas kami akan mengusirmu. Tepat setelah pramuniaga selesai berbicara, seorang pria yang mengenakan seragam keamanan dan memegang tongkat datang. Bella, mengapa kamu bebas datang ke komunitas hari ini? Ketika penjaga keamanan melihat wanita penjual itu, dia langsung berkata dengan senyum menyanjung. Ternyata itu Kapten Wang. Seseorang masuk ke komunitas dan mengusirnya begitu saja. Setelah pramuniaga melihat penjaga keamanan, dia segera menahan Dev. Penjaga keamanan melirik Dev, lalu melihat ke mobil Civic yang sudah menabrak lubang di samping Dev, dan tiba-tiba berkata dengan marah, "Sial, ada orang yang berani masuk ke komunitas di mana saya bertanggung jawab, apakah Anda tidak ingin hidup? Saya kapten keamanan di sini, Anda tidak tahu itu?" Saudara Wang, Dev ini baru saja menabrak mobil mewah di pintu, dan orang-orang akan memukulinya. Saya kira dia takut dipukuli dan langsung masuk. Jika Anda menangkapnya, itu akan menjadi pencapaian besar. Billy berkata kepada kapten keamanan. Ya, kita semua baru saja melihatnya, dia menabrak Maserati. Ivana juga mengangguk lagi dan lagi. Mona tidak mengatakan apa-apa, tetapi wajahnya tidak terlalu tampan. Dia tidak ingin peduli tentang Dev. Kepribadian membual orang ini membuatnya sangat jijik. Anak baik, jika kamu menabrak mobil dan berani menerobos masuk, kamu kurang beruntung ketika bertemu denganku hari ini. Kapten keamanan berkata, dan meraih Dev. Tapi baru saja mengulurkan tangan, tetapi Dev meraih pergelangan tangannya, memutarnya dengan ringan, dan langsung mengendalikan kapten keamanan. Rasa sakit yang parah langsung membuat kapten keamanan berteriak. Nak, itu menyakitkan saya sampai mati, biarkan saya pergi. Apakah Anda tahu siapa saya? Manajer properti di sini adalah saudara ipar saya. Jika Anda berani menyentuh saya berjanji kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Kapten keamanan meraung. Kamu tidak tahu apa-apa, tapi kamu menuduhku secara langsung. Bagaimana bisa kamu menjadi kapten keamanan? Saya berkata, saya pemilik di sini. Apakah ini cara Anda melayani pemilik? Dev menanyai kapten keamanan. Kamu lepaskan, aku akan bertanya. Kapten keamanan melihat Dev bertemu 2 kali, dia bukan lawan, jadi dia hanya bisa membiarkan Dev melepaskan dirinya terlebih dahulu. Melihat ini, Dev melepaskan kapten keamanan, dan kapten keamanan menggosok pergelangan tangannya, menatap Dev dengan kejam, dan kemudian mengeluarkan HT. Semua penjaga keamanan datang untuk berkumpul di area A, dan seseorang mendobrak komunitas dan menyerang saya. Kapten keamanan mulai menelepon orang-orang secara langsung melalui HT. Dia hanya mencoba mendatangkan pasukan dan membiarkan Dev melepaskan dirinya. Adapun apakah Dev adalah pemilik villa, dia tidak akan bertanya. Dapat dilihat dengan matanya bahwa Dev tidak mungkin menjadi pemilik. Wah, orang-orangku akan segera datang, kamu tunggu saja dipukuli. Kapten keamanan memandang Dev dengan dingin dan berkata. Pada saat ini, manajer Zheng, yang baru saja menarik napas lega,
Tiba-tiba mendengar saudara iparnya berteriak di HT, dan juga mengatakan bahwa seseorang masuk ke komunitas dan memukulinya, dan hati manajer Zeng tiba-tiba terangkat. Dia tidak khawatir tentang saudara iparnya, tetapi dia takut saudara iparnya yang tidak bisa makan cukup dan bisa melakukan apa saja akan menimbulkan masalah. Adik iparnya malas sekali bekerja, akhirnya dia memohon cukup lama sebelum dia setuju untuk membiarkannya datang ke sini sebagai pemimpin tim Satpam. Dia baru saja di sini selama 2 hari, dan dia tidak melakukan apapun, hanya mengacaukan bunga di mana-mana. Gadis-gadis kecil di kantor penjualan semuanya akrab. Ketika manajer Zeng berlari ke area A dengan banyak penjaga keamanan, mobil Dev diparkir di sana dari kejauhan, dan Dev berdiri di samping mobil, dan keringat dingin di dahi manajer Zeng langsung mengalir ke bawah. Saya takut dengan apa yang akan terjadi, kali ini adik ipar saya mendatangkan bencana besar. Manajer Zeng buru-buru berlari, dan kapten keamanan melihat kakak iparnya membawa seseorang secara langsung, dan segera menyapanya dan berkata, "Kakak ipar, orang ini masuk ke komunitas, dan dia baru saja menyerang saya, dia harus memberinya pelajaran yang baik." Dan Billy melihat manajer properti dengan keamanan mengejarnya, dan segera berkata sambil mencibir, "Dev, saya melihat kemana Anda pergi, meskipun membual tidak ilegal, tetapi Anda terlalu banyak meledak, dan Anda harus membayar harganya." "Ya, Anda berani mengatakan bahwa Anda adalah pemilik di sini dan masih tinggal di rumah di atas puncak. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Anda tinggal di langit?" "Aku sudah hidup selama lebih dari 20 tahun, dan ini pertama kalinya aku melihat omong kosong yang tak tahu malu." Ivana menutup mulutnya dan tersenyum. Mata keduanya penuh keceriaan, siap menunggu pertunjukan yang bagus. Namun, Mona menghela nafas, berpikir bahwa jika Dev benar-benar akan dipukuli, dia akan berbicara pada dirinya sendiri dan melihat apakah itu berhasil. Tetapi ketika Billy dan Ivana sedang menunggu manajer properti untuk membawa seseorang untuk mengajari Dev pelajaran yang baik, mereka melihat bahwa manajer itu menampar adik iparnya dengan keras. Tamparan ini sangat kuat. Hampir menjatuhkan kapten keamanan ke tanah. Kali ini, kapten keamanan tercengang dan menatap kakak iparnya dengan wajah yang tidak bisa dipercaya. "Kakak ipar, mengapa kamu menamparku? Apakah kamu salah minum obat?" tanya kapten keamanan tidak puas. "Ya, saya salah minum obat, saya seharusnya tidak membiarkan Anda datang bekerja di sini, kapten keamanan tai anjing, Anda dipecat sekarang, menyingkirlah sejauh yang Anda bisa, jangan pernah kembali." Manajer Zeng mengambil tongkat estafet dari tangan saudara iparnya dan berkata, "Kamu, kapten keamanan," memelototi manajer Zeng. "Oke, jika kamu berani melakukan ini padaku, aku akan mengatakan ini kepada kakakku." Kapten keamanan berkata dan segera pergi. Manajer Zeng membuat Billy dan yang lainnya bingung. Bahkan wanita penjual tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya penjaga keamanan yang membawanya ke sini yang tahu bahwa manajer Zeng sedang menyelamatkan saudara iparnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Jika kapten keamanan terus tinggal di tempat kejadian, Dev tidak akan senang dan langsung membunuhnya. Setelah kapten keamanan pergi, manajer Zeng memandang Dev dengan keringat dingin di kepalanya. Dia takut Dev akan berbicara, dan dia tidak akan membiarkan saudara iparnya pergi. Tetapi melihat Dev tidak mengatakan apa-apa, manajer Zeng merasa lega. Setelah berjalan cepat ke Dev, manajer Zeng berkata dengan rendah hati, "Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf, adik ipar saya baru saja bekerja ke sini, dan saya tidak tahu apa-apa." Tuan Chen mohon mengangkat tangan tinggi-tinggi. Melihat bahwa manajer properti mendekati Dev untuk meminta maaf dengan cara yang begitu sederhana, Billy dan yang lainnya tercengang. "Saya bertanya, apakah Anda melakukan kesalahan? Dia masuk ke komunitas Anda tanpa izin, dan bahkan menabrak mobil dan memukuli saudara ipar Anda. Apakah Anda masih begitu rendah? Apakah Anda memiliki sikap pelayanan yang baik di properti Anda?" Billy memandang manajer properti dan bertanya, "Itu benar, barusan kami akan masuk untuk melihat rumah dan membeli rumah. Penjaga keamanan Anda melarang kami masuk, tetapi Anda sangat sopan kepada seorang penyusup. Saya benar-benar meragukan kemampuan properti Anda. Bukankah dia hanya narapidana yang pernah dipenjara? Kamu seperti ini.
Apakah kamu sombong? Kamu benar-benar memperlakukannya sebagai pemilik di komunitasmu. Ivana berkata sambil mencibir. Jika dia bisa membeli rumah di sini, dia tidak perlu mengendarai Civic yang rusak. Dia juga mengatakan bahwa rumah di puncak gunung itu miliknya. Dia hanya membual. Saya mengenalnya dengan baik. Dia bekerja di sebuah perusahaan, dan aku adalah bos langsungnya. Orang ini tidak bisa melakukan apa-apa selain menyombongkan diri. Billy terus berkata kepada manajer. Manajer Zheng memandang Billy dan Ivana, lalu ke Dev. Dia tidak tahu apa hubungan mereka, tetapi Billy dan Ivana sangat mengejek Dev, jadi orang-orang ini pasti tidak bisa berteman. Melihat Dev tidak mengatakan apa-apa, manajer Zheng tidak tahan lagi, dan berkata kepada Billy dan Ivana. Tuan Chen memang pemilik di tempat kami, dan villa di puncak gunung memang miliknya. Begitu manajer Zheng selesai berbicara, Billy dan Ivana tercengang, dan Mona juga tercengang. Manajer Zheng, pemilik villa puncak bukit adalah Su, saya melakukan formalitas sendiri. Wanita penjual itu bertanya kepada manajer Zheng dengan penuh tanya. Apakah Anda membuat kesalahan? Villa puncak gunung akan menelan biaya lebih dari 100 juta setidaknya untuk memulai. Anda mengatakan bahwa seseorang yang menerobos dengan Civic dan menjadi pemilik villa puncak gunung. Saya tidak percaya itu bahkan jika kamu membunuhku. Kamu terlalu tidak memenuhi syarat sebagai manajer properti. Apakah kamu tidak tahu siapa pemilik rumah yang kamu kelola? Kamu bahkan tidak melihat Dev. Apakah dia terlihat seperti memiliki villa? Billy mengikuti Ivana dan menanyai manajer Zheng. Melihat pertanyaan dari beberapa orang, manajer Zheng mencibir. Sepertinya Anda lebih tahu dari saya, manajer properti? Biarkan saya memberitahu Anda, pemilik villa puncak gunung memang bermarga Su, tetapi sekarang milik Tuan Chen. Sekarang, jika tidak ada yang lain, Anda dapat pergi sekarang, dan Anda tidak diizinkan memasuki komunitas ini di masa depan. Kata-kata manajer Zheng membuat Billy dan yang lainnya bingung. Jika dikatakan bahwa Dev memiliki villa senilai ratusan juta, tidak ada yang akan mempercayainya. Manajer Zheng, bisakah saya pergi sekarang? Dev tidak ingin membuang waktu dengan Billy dan yang lainnya, dia akan bergegas dan berlatih. Tentu saja, saya benar-benar minta maaf karena menunda waktu Tuan Chen. Manajer Zheng segera berubah menjadi tampilan yang rendah hati dan membuka pintu mobil untuk Dev secara langsung. Dev mengemudikan Civic-nya yang penyok tanpa bisa dikenali dan melaju langsung ke puncak gunung. Ketika tiba waktunya untuk melewati Billy dan yang lainnya, Dev menurunkan jendela mobil dan dengan sengaja mencibir pada Billy. Saya tidak percaya, saya benar-benar tidak percaya, dia tidak bisa memiliki villa, saya harus mengikuti dan melihat, dia pasti membual. Billy meraung seperti orang gila. Dan Mona memperhatikan mobil Dev berjalan semakin jauh dan merasakan perasaan panas yang membakar di wajahnya. Hal-hal telah sampai pada titik ini, maka Dev pasti tidak akan membual, karena dia tidak percaya bahwa Dev dapat membeli manajer properti sebesar itu untuk menemaninya. Dia membual. Berpikir bahwa villa itu bernilai ratusan juta, tetapi pada awalnya dia tidak menyukai kemiskinan keluarganya. Bahkan jika dia mencari pekerjaan untuk Dev, dia dipaksa oleh ayahnya. Memikirkan hal ini, wajah Mona menjadi lebih panas. Ivana itu menatap bagian belakang mobil Dev dengan mata terbelalak. Sampai lampu belakang menghilang, mata Ivana masih menatap jalan menuju puncak gunung. Dia bahkan tidak berkedip. Kejutan besar membuat Ivana tercengang. Usir mereka semua, dan jangan biarkan mereka memasuki komunitas di masa depan, manajer properti memerintahkan dengan keras. Lebih dari selusin penjaga keamanan dengan cepat mengusir Billy dan yang lainnya. Karena rangsangan, Billy sangat ingin pergi ke puncak gunung untuk memastikan apakah Dev membual. Setelah Dev pergi ke villa, dia membuka pintu dan menemukan bahwa itu masih bersih dan tidak bernoda. Yuki seharusnya mengirim seseorang untuk membersihkannya. Yuki selalu ingin berbicara dengan orang tuanya, dan kemudian membiarkan orang tuanya kembali, tetapi Dev ingin menunggu beberapa hari untuk membicarakannya. Bagaimanapun, orang tua saya dengan senang hati mengkhawatirkan dia dan Yvonne. Jika mereka membicarakannya saat ini, saya khawatir orang tua saya tidak akan mempercayainya.
Dev duduk di sofa, mengeluarkan lingsi dan meletakkannya di meja kopi. Merasakan energi spiritual yang kuat yang berasal dari lingsi, Dev sangat bersemangat. Ganoderma lucidum daging ini telah menjadi aconite, yang langka dalam 1000 tahun. Saya berharap setelah menyerap daging Ganoderma lucidum ini, ranah saya dapat ditingkatkan. Dev sekarang memiliki metode kultivasi yang sangat baik. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, satu-satunya kekurangannya adalah aura. Tapi sekarang ada kekurangan aura di bumi. Hanya di puncak gunung seperti itu aura dapat diisi. Dev ingin meningkatkan kekuatannya lebih cepat, dan solusi lain diperlukan. Setelah memikirkannya sebentar, Dev menjadi tenang, dan seni konsentrasi hati mulai berjalan perlahan. Seluruh tubuh Dev segera diselimuti kabut samar. Seolah merasakan sesuatu, Ganoderma lucidum di dalam botol kaca itu berputar dengan liar, seolah-olah mencoba menembus botol kaca dan melarikan diri. Tapi tidak peduli bagaimana Ganoderma lucidum dipelintir, itu tidak ada gunanya sama sekali. Segera, Ganoderma lucidum perlahan berhenti bergerak, dan di tempat yang mirip dengan mata, gas bercampur merah muda pucat keluar, dan segera mengambang menuju Dev. Dev perlahan membuka mulutnya dan mengisap sedikit, gas merah muda pucat tiba-tiba dipercepat, dan langsung disedot ke dalam tubuh oleh Dev, dan Ganoderma berdaging menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, awalnya sedikit merah muda dan putih, penampilan yang terlihat seperti kulit seorang gadis mulai menjadi keriput dan kering saat ini. Segera, Ganoderma lucidum berubah menjadi massa bubuk. Pada akhirnya, semua bubuk itu tersedot ke tubuh Dev. Dev duduk di sofa seperti itu, matanya sedikit tertutup. Waktu berlalu, saya tidak tahu berapa lama, sampai hari hampir gelap, Dev perlahan membuka matanya. Dev, yang penuh kegembiraan, buru-buru memeriksa dantiannya. Pada saat ini, kecuali kekuatan spiritual di dantiannya, ranah Dev tidak membaik. Hai. Dev menghela nafas berat, dan akhirnya bangkit dan meninggalkan villa. Dev mengemudikan mobil Civic yang rusak dari Villa Bukit Indah dan menemukan bengkel untuk meletakkan mobil di sana. Dev naik taksi dan bersiap untuk pulang. Tetapi ketika Dev sedang menunggu taksi di sisi jalan, sebuah BMW merah berhenti di depannya, jendela terbuka, dan Mona menjulurkan kepalanya, "Dev, kemana kamu akan pergi?" Dev tertegun sejenak. Sikap Mona yang tiba-tiba terhadapnya membuat Dev sedikit tidak terbiasa. "Saya akan pulang. Makasih kepada kalian." Dev berkata dengan ringan. "Ayo, aku kebetulan sedang dalam perjalanan pulang, aku akan sekalian mengantarmu sebentar." Mona membuka pintu di dalam mobil. Apalagi Mona membuka kopilot. Anda harus tahu bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Dev duduk di mobilnya sebelumnya, dan bahkan jika dia melakukannya, dia hanya bisa berada di kursi belakang. Dev tidak tahu apa yang dilakukan Mona ini, dan tiba-tiba dia tampak seperti orang yang berbeda. "Ayo," Mona mendesak Dev untuk melihat bahwa Dev masih tidak bergerak. Dev mengangguk dan duduk di kopilot. Dengan satu langkah di pedal gas, mobil Mona menuju ke rumah Dev. Dev duduk di dalam mobil tanpa berbicara, dan suasana di dalam mobil sedikit canggung. Ve apakah kamu benar-benar memiliki villa di atas Villa Bukit Indah? Setelah beberapa saat, Mona memecah kedamaian. "Ya." Dev hanya mengangguk sedikit. "Kau membelinya sendiri?" Mona menatap Dev dengan heran. "Itu diberikan oleh orang lain." Dev berkata dengan ringan. Melihat Dev sepertinya tidak suka berbicara sendiri, Mona menutup mulutnya. Setelah beberapa saat, Dev memecah ketenangan dan berkata, "Saat ini, untuk apa kamu mengemudi jika kamu tidak pulang untuk makan malam?" Billy telah memesan restoran untuk makan bersama, dan membicarakan tentang pernikahan. Kata Mona. Aku akan bertanya. "Kalian akan menikah?" Dev sedikit terkejut. "Ya, kita sudah lama berbicara, dan orang tua mendesak, jadi mari kita menikah." Mona berkata, "Menunggu pengiriman." Dev terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata, "Saya menyarankan Anda untuk berpikir dengan hati-hati. Menurut saya, Billy tidak cocok untuk Anda."
Dev mengatakan ini bukan karena Billy sering mengejeknya dan Dev ingin membalas, tetapi Dev telah meminta Yansen untuk menyelidiki Billy secara diam-diam. Orang ini cabul besar. Selama berhubungan asmara dengan Mona, dia tidak tahu berapa banyak wanita yang dia gauli. Meskipun Mona juga agak sombong, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah putri dari kawan lama ayahnya. Dev tidak ingin Mona melompat ke dalam lubang api. Mona mendengarkan kata-kata Dev, dan tidak terlalu terkejut, tetapi menjelaskan dengan senyum tipis. Sebenarnya, Billy tidak seburuk yang Anda pikirkan, dia mungkin jahat kepada Anda, tetapi saya akan menasihatinya di masa depan. Mona salah paham tentang Dev. Dia berpikir bahwa alasan mengapa Dev mengatakan ini adalah karena Billy sering menargetkan Dev, dan Dev membenci Billy di dalam hatinya, jadi dia membujuknya seperti ini. Ketika Dev mendengar ini, dia hanya bisa tersenyum sedikit, tidak menjelaskan apapun. Segera, ketika mobil melewati jalan yang relatif gelap, sebuah mobil tiba-tiba menghalangi di depan mobil Dev. Mona terkejut, dan buru menginjak rem, lalu menghentikan mobil dan hampir menabraknya. Bagaimana kamu mengemudi? Kamu buta. Mona menurunkan jendela mobil, menjulurkan kepalanya dan berteriak keras. Tapi dia baru saja memarahinya, dan dia menggelengkan kepalanya ketakutan, karena dia melihat ada Porsche 911 berdiri di depannya. Dia tidak berani menyinggung siapapun yang bisa mengendarai mobil seperti itu. Pihak lain sedang terburu-buru, dan dia takut dia tidak akan bisa makan dan pergi. Pada saat ini, dua orang turun dari mobil Porsche, seorang pria dan seorang wanita. Kedua orang ini adalah Navarro dan Shanshan. Setelah turun dari mobil, keduanya menatap Dev dengan mencibir, dan tidak berniat untuk pergi. Mona merasa ketakutan ketika melihatnya, dia membuka pintu dan keluar dari mobil, dan buru-buru meminta maaf, "Saudaraku, aku tidak bermaksud kasar tadi, tolong minggirkan mobilnya, atau kamu jalan dulu." Mona berkata kepada Navarro dengan rendah. Navarro melirik Mona, dan menemukan bahwa Mona mengenakan gaun merah muda-muda dan kuncir kuda, dan dia adalah seorang gadis muda yang cantik, jadi dia melihat kedua kali, yang membuat Shanshan di sampingnya cemburu. "Jika kamu tidak keluar, kami di sini untuk menemukan Dev. Jika kamu tidak ingin mati, pergi saja dari sini." Shanshan berteriak pada Mona. Saat suara Shanshan jatuh, ada beberapa van di belakang Porsche. Pada saat ini, lusinan orang turun, semuanya dengan parang dan terlihat buruk. Mona sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi sangat pucat, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. "Mona, kamu bisa pergi dulu." Dev turun dari kopilot dan berkata kepada Mona, yang sudah ketakutan dan bodoh. Mona memandang Dev dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat lusinan pria besar dengan parang, dia masuk ke mobil dan pergi dengan tergesa-gesa. "Dev, kamu benar-benar kesulitan menjemput gadis. Kamu baru saja dicampakkan oleh Yuki, dan segera menemukan seorang wanita kaya kecil. Melihat wanita ini masih muda dan mengendarai BMW, kondisi keluarganya cukup lumayan kan? Katakan siapa gadis itu?" Navarro memandang Dev dengan mencibir dan bertanya. "Kenapa? Kamu ingin mengubah seleramu juga?" Dev mengangkat mulutnya, "Tapi kamu benar-benar harus berubah. Kamu selalu makan sisa makanan, yang tidak cocok dengan identitasmu sebagai tuan muda tertua dari keluarga Xiao." Kata-kata Dev membuat wajah Navarro langsung berubah mengerikan. Faktanya, Navarro telah merenung sepanjang waktu, meskipun Shanshan telah mencoba yang terbaik untuk menjelaskan bahwa ketika dia berpacaran dengan Dev, dia tidak melakukan apa-apa, dan tidak pernah bercocok tanam dengan Dev, tetapi Navarro masih memiliki keraguan di hatinya. Jika dia tidak benar-benar menyukai Shanshan ini, dia akan mencapai titik berbicara tentang pernikahan. Navarro pasti sudah lama meninggalkan Shanshan. "Dev, dasar bajingan dan lihat dirimu baik-baik, kebajikan apa yang kamu miliki? Bagaimana aku bisa tidur denganmu, jangan menjadi kodok dan ingin makan daging angsa, aku benar-benar muak ketika melihatmu." Shanshan berteriak pada Dev dengan marah. Kata-kata Dev jelas mencoba memprovokasi hubungannya dengan Navarro. "Dev, kamu tidak perlu membuat masalah di sini, kamu sangat cepat berbicara, saya percaya bahwa Shanshan tidak tidur dengan Anda. Selain itu, saya pikir Anda berbudi luhur, saya khawatir Anda bahkan tidak memiliki kemampuan seorang pria.
atau Yuki yang akan Anda buang. Jika Anda memakan Yuki itu sampai mati, Anda tidak akan berada di level ini sekarang. Navarro menggertakkan giginya, meskipun dia mengatakan dia tidak peduli, tetapi dia memiliki dendam di dalam hatinya. Aku ingin tahu, siapakah salah satu dari kita yang tidak memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pria? Apakah kamu tidak menyadarinya sendiri selama ini? Dev tersenyum dingin. Itu layak untuk dipamerkan? Pada hari dia dibebaskan dari penjara, Dev melumpuhkan kemampuan pria Navarro, jadi sekarang Navarro bukan lagi manusia seutuhnya. Setelah Dev selesai berbicara, wajah Navarro langsung memerah dan putih. Selama periode waktu ini, dia pulih dari cederanya. Berbicara secara logis, hanya lengannya saja yang patah, yang tidak mempengaruhi aspek lainnya. Namun, ketika Navarro ingin bercumbu dengan Shanshan beberapa kali, tetapi setiap kali dia melepas pakaiannya, Navarro tidak merespon sama sekali. Awalnya Navarro berpikir bahwa cederanya telah mempengaruhi kemampuannya yang lain, tetapi ketika Dev mengatakan ini, hati Navarro bergetar. Kakak Navarro, jangan dengarkan omong kosong Dev. Apakah kamu memiliki kemampuan? Aku tahu dengan baik, kamu yang terbaik. Berhenti berbicara omong kosong dengannya, bunuh saja dia dan lempar dia ke sungai. Shanshan membujuk Navarro. Navarro mengangguk, dan kemudian berkata kepada Dev, Dev, hari ini adalah hari kematianmu tahun depan, kamu menyinggungku, aku ingin kamu tahu apa akhirnya. Setelah dia selesai berbicara, Navarro melambaikan tangannya, berikan padaku, langsung tebas dia sampai mati, lalu lempar dia ke sungai. Navarro memberi perintah, dan lusinan orang bergegas menuju Dev dengan parang. Orang-orang dari geng naga api? Dev memandang lusinan orang yang bergegas, dan bertanya sambil mencibir. Melihat Dev saat ini, Navarro masih ingin tertawa, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi lebih marah. Dev, bahkan jika kamu mengetahuinya, itu tidak berguna, karena kamu akan segera mati. Orang-orang ini memang dari gang naga api, mereka semua ini membunuh tanpa berkedip. Apakah Anda pikir Anda masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup hari ini? Wajah Navarro suram, dengan tatapan ganas di matanya. Saya pikir saya harus masih hidup hari ini. Dev mengangkat sudut mulutnya, lalu memandang lusinan anggota gang naga api dan berkata, bukankah Hercules memberitahu Anda bahwa kalian tidak boleh memprovokasi saya? Kata-kata Dev secara langsung menyebabkan lusinan anggota geng naga api berhenti di tempat, menatap Dev dari atas ke bawah. Wah, siapa kamu? Bagaimana kamu tahu nama kakak Hercules? Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan gaun panjang bertanya pada Dev. Jelas pria parubaya ini adalah salah satu kepala geng naga api. Siapa aku, kamu tidak berhak tahu. Sebelum kamu mulai, kamu sebaiknya menelepon Hercules. Dev berkata dengan ringan. Dev, kamu berpura-pura menjadi apa? Kakak Hercules, kamu dapat melihat apakah kamu ingin melihatnya? Navarro melangkah maju, jangan takut padanya, saya mengenal anak ini, dia tidak memiliki identitas, dia baru saja dibebaskan dari penjara. Dia hanya tahanan reformasi perburuhan. Saudara-saudara, hajar dia sampai mati sekarang. Siapapun yang menghajarnya sampai mati terlebih dahulu, saya akan memberikan 200.000 yuan, dan yang lain akan memberikan 10.000 yuan. Navarro tahu bahwa orang akan kehilangan akal sehat dan bekerja mati-matian selama mereka memiliki cukup manfaat. Ketika orang-orang ini mendengar bahwa orang yang membunuh sampai mati terlebih dahulu bisa mendapatkan tambahan 200.000 yuan, mereka bergegas menuju Dev seperti orang gila. Semua berpikir untuk menusuk dengan pisau pertama. Meskipun Navarro memberi geng naga api banyak uang, itu sangat terbatas jika itu benar-benar dibagi ke tangan mereka. Dev menyaksikan orang-orang ini mengambil inisiatif untuk mencari kematian, dan tiba-tiba mencibir, lalu mengangkat tangannya dan mengambil parang. Dia bahkan tidak melihat bagaimana Dev melakukannya, hanya parang sepanjang 60 cm, langsung patah menjadi setengahnya. Anggota geng naga api yang bergegas lebih dulu tercengang, melihat parang dengan hanya setengah yang tersisa di tangannya, matanya penuh kengerian. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Dev bisa mematahkan parang dengan tangan kosong, dan bahkan membuat parang menjadi dua bagian, tetapi tangan Dev tidak terluka sama sekali. Bagaimana mungkin?
Mata Navarro melebar ketika dia melihat pemandangan ini, penuh dengan ketidakpercayaan. Tepat ketika semua orang terpana, Dev mengambil tendangan dan langsung menendang anggota geng naga api yang bergegas di tempat pertama. Itu terpental lebih dari 10 meter, dan kemudian jatuh dengan keras di depan Navarro. Anggota geng naga api muntah darah, dan dia tidak tahu apakah dia selamat. Melihat adegan berdarah di depannya, wajah Navarro menjadi sangat jelek, dan Shanshan sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di belakang Navarro. Jangan kaget, ayo serang bersama, bahkan jika dia bisa mengambil pisau putih dengan tangan kosong, begitu banyak orang yang bisa memotongnya menjadi saus daging. Navarro meraung keras. Anggota geng naga api bereaksi, mengangkat parang mereka, dan bergegas menuju Dev lagi. Sosok Dev melintas, dan saya melihat bayangan yang terus-menerus berkeliaran di antara kerumunan. Ini semua adalah anggota geng naga api, dan Dev tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Hanya dalam 1 menit, lusinan anggota geng naga api ini semua jatuh di kaki Dev. Suara duk terdengar tanpa henti, satu persatu berlumuran darah, baik lengan atau kaki patah, dan seluruh orang menjadi orang lumpuh. Dev tidak memiliki aura pembunuh, dan dia menyelamatkan nyawa orang-orang geng naga api ini. Melihat situasi tragis di depannya, Navarro gemetar, dan Shanshan sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat, dan dia tidak berani menatap mata Dev. Hanya dengan orang-orang ini, kamu ingin membalas dendam dan membunuhku? Apakah kamu terlalu meremehkanku? Dev perlahan berjalan menuju Navarro. Bersambung ke episode 20. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.